karena di dalamnya ada kemaksiatan-kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar sahabat muslim dimanapun anda berada. Semoga pagi hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat semua. Dan tentunya bareng Bino Herdian di podcast Tidak Channel. Dan bareng guru kami Ustadz Abdurrahman Abu Aisyah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah bisa ketemu lagi Ustadz ya. Ya, telat dikit ini. Bisa ketemu lagi di podcast Tidak Channel. Dan tentunya di kesibukan beliau masih sempatnya untuk bisa hadir dan bisa datang di studio kami ya. Ustadz, ya masih berkaitan dengan yang namanya pertanyaan-pertanyaan seputar akhir tahun nih Ustadz ya. Dan karena masih ramai sekali memang Ustadz ya. Ngomongin soal tahun baru nih Ustadz ya. Sepertinya udah yang menjadi kebiasaan yang sangat mengakar sekali. Lebih-lebih saudara-saudara muslim kita pun ikut merayakannya Ustadz. Nah, di perayaan atau di pergantian tahun baru ini itu juga nggak terlepas yang namanya dengan yang namanya maksiat Ustadz ya. Misal mulai dari seks, musik, alkohol, drugs dan lain sebagainya Ustadz ya. Nah, dan ini juga sama nggak Ustadz dengan yang namanya tasyabuh seperti itu, dan bagaimana hukumnya sendiri merayakan tahun baru ini Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan yang setiap tahun ini ya. Iya. Apa hukumnya kita merayakan kegiatan akhir tahun seperti ini? Yang pertama kita katakan itu akhir tahun atau perayaan tahun baru itu bukan dari Islam ya. Iya. Jadi dia sudah ada sejak sebelum Masehi. Jadi bukan dari Islam. Dan kita ketahui bahwasanya dalam Islam itu ada dikenal dengan penanggalan Hijriah. Iya. Ya. Jadi yang kita pakai sekarang itu penanggalan Masehi. Penanggalan Masehi ini bukan dari Islam. Dari Islam itu penanggalan Hijriah. Adapun penanggalan Hijriah ini ada sejak zamannya Umar ibn Khattab. Jadi kita kenal dengan yang pertama itu Muharram dan ditutup dengan Zulhijjah. Itu Umar ibn Khattab yang pertama kali mengusungkan. Kemudian dipakai oleh kaum muslimin setelahnya. Jadi para ulama itu menjelaskan bahwasanya apa hukum pertama merayakan ya, merayakan tahun baru Islam, merayakan tahun baru selain Islam. Yeah. Kemudian apa hukum mengucapkan ucapan doa atau semisalnya selamat pada tahun baru Islam dan selain tahun baru Islam. Yeah. Jadi disebutkan bahwasanya kalau tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam, itu ada fatwa dari para ulama kita yang zaman sekarang kontemporer. Kalau ada orang yang mendoakan kita, mengucapkan selamat kepada kita, ya biasanya kalau di Timur Tengah kami dengar itu kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun semoga kalian berada dalam kebaikan. Nah, ini fatwa para ulama yang kami baca bahwasanya mereka mengatakan jangan kalian memulai. Ya. Itu pertama, jangan kalian memulai. Tapi kalau ada yang mengucapkan kepada kalian, mereka mengatakan balas mereka dengan ucapan yang baik, dengan doa yang baik. Ya, itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi kalau untuk tahun baru Islam dengan doa yang baik seperti itu, jangan kalian memulainya. Kenapa? Karena dari riwayat para ulama kita di zaman Umar bin Khattab seterusnya belum ada riwayat itu untuk mereka memulai. Tetapi kalau ada orang yang mengucapkan doa, maka secara keumuman kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membalasnya dengan yang lebih baik. Maka kita boleh mengucapkan ya semoga engkau juga setiap tahun tambah baik dan tambah berkah, tambah dimudahkan urusan dan seterusnya, itu dibolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia terkait dengan tahun baru Masehi, ya, maka ini yang pertama karena dia bukan dari Islam,
maka kita diperintahkan untuk berlepas diri ya dan menyelisihi semua yang terkait dengan kekhususan orang-orang selain Islam. Kekhususan selain Islam ya, termasuk perayaan-perayaan mereka. Ya, kalau kemarin kita sudah singgung masalah Natal itu kekhususan itu tidak dibolehkan, bahkan ada nukilan ijma dari Ibnu Qayyim. Sama dengan perayaan-perayaan seperti akhir tahun seperti ini ya. Yang itu dikenal dengan para ulama istilah Id. Id dalam Islam itu hanya dua. Yang pertama Idul Fitr dan Idul Adha. Ketika ada perayaan yang dia terulang setiap tahun, atau setiap bulan, atau setiap pekan, itu pengulangan itu dikatakan Id. Ya, Id itu dari kata ada ya'udu, yaitu yang kembali setiap tahun, atau setiap bulan, atau setiap pekan. Setiap tahun seperti kita sekarang di akhir tahun ada pesta atau festival atau kegiatan perayaan, nah itu dikatakan Id. Jadi para ulama mengatakan ketika ini adalah Id berarti itu syiar. Ya, syiar. Ketika syiar kaitannya apa? Berarti ini siapa yang melakukan syiar ini? Siapa yang mencetuskan? Siapa yang melakukannya? Siapa yang menjadi motornya? Ya, kalau kita lihat bukan dari Islam. Ya, karena bukan dari Islam maka kita katakan berarti itu semua terkait dengan orang-orang kufar, dengan selain Islam. Ya, itu pertama. Dan kita diperintahkan untuk menyelisih mereka. Kita secara umum apapun yang terkait dengan kekhususan ya, ciri-ciri khas dari orang-orang kufar kita diperintahkan, syarat kita untuk menyelisihinya. Ya. Yang kedua, kenapa kita diperintahkan untuk menyelisihinya? Karena sudah ada hari raya, hari besar kaum muslimin. Ya, sudah ada hari raya, hari besar kaum muslimin. Yang ketiga, kita diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauhi yang namanya tasyabuh, ya, menyerupai suatu kaum yang dia orang-orang fasik bahkan kufar. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kita jangan kalian itu mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, karena kalian akan mengikuti jalannya mereka, yaitu la tattabi'anna sunana man qablakum man kana qablakum. Kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti jalannya orang-orang, sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Yaitu sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sampai kalau mereka itu masuk lubang dob itu sejenis biawak, kalian akan memasukinya juga. Ya Rasulullah, siapa itu mereka? Apakah Yahudi dan Nasrani? Ya siapa lagi kalau bukan mereka? Maka disebutkan di riwayat tersebut akan ada kaum muslimin memang yang mengikuti. Mengikuti siapa? Jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang kita lihat seperti sekarang, kita saksikan memang seperti itu latah ya. Iya, latah memang. Ya, latah ngikutin ya. Hanya ikut-ikutan Ustaz ya? Ya, ikut-ikutan. Yang parahnya itu apa? Sampai terkadang lebih bablas daripada orang kufar sendiri. Betul sekali. Memang faktanya memang terkadang seperti itu Ustaz. Apa katanya istilahnya itu kumpul kebo. Iya, kumpul kebo. Ya. Rame-rame minum, kemudian saling ya seperti itu ya. Waliyadzubillah, ini termasuk di antara kerusakan. Ya. Berarti ketika kita ditanya antum menyatakan apa hukumnya berarti kalau kita merayakan seperti itu? Itu jelas tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Diharamkan. Kenapa? Karena tadi banyaknya kerusakan, banyaknya perkara-perkara yang menyelisihi perintah syariat kita. Dan banyak juga maksiat-maksiat yang ada di dalam perayaan tersebut juga, Ustaz. Ditambah dengan maksiat itu. Kalau kita katakan jadi kita jawabannya itu kita perlu bagus jawabannya, maksudnya itu jangan kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada kemaksiatan. Tapi Ustaz, kalau tidak ada kemaksiatan, kalau tidak ada kemaksiatan kita akan keliru. Jadi jawabannya bukan karena ada kemaksiatan di situ. Ya, jadi jawabannya itu karena pertama kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk syahadatuz zur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna zur." Allah Subhanahu Wa Taala itu memuji orang yang tidak bersaksi persaksian palsu. Para ulama ahli tafsir mengatakan persaksian palsu di sini adalah
bersaksi atas hari rayanya orang kufar. Bersaksi saja kita katakan iya saya akui itu ada hari rayanya, itu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bersaksi bahwasanya itu adalah kebatilan, itu dipuji Allah. Bagaimana kalau orang yang dia itu justru ikut serta merayakan? Berarti apa? Berarti dosanya lebih besar. Maka ini dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi kita katakan dia dilarang karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu membenci orang-orang yang ikut mempersaksikan id mereka dan memuji orang-orang yang justru menentang atau mendustakan perayaan mereka. Itu dari ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan Ustadz, tadi Ustadz bilang selama di dalamnya ada tidak selalu dengan kemaksiatan. Nah, semisal gini Ustadz. Jadi yuk semisal kita bikin acara apa gitu untuk istilahnya menggantikan perayaan malam tahun baru, kita membuat kegiatan apa tapi yang positif gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya. Ya kita berarti maksudnya istilahnya ketimbang pemuda-pemuda di luar sana merayakan malam tahun baru atau dan lain sebagainya, yuk kita jadi buat cari solusi lain gitu. Iya, iya. Itu sebenarnya itu turunan dari pertanyaan. Itu termasuk turunan juga Ustaz. Ya, itu turunan. Itu lebih mudah jawabannya. Hanya anak ingin mentaksil, mempondasikan dulu kenapa diharamkan. Biar kaum muslimin itu paham kita itu tidak menghalalkan, tidak mengharamkan kecuali apa yang dijelaskan para ulama kita dari dalil-dalil yang ada. Ada riwayat dari Nabi SAW suatu ketika para sahabat itu bermain-main, saling yal'abun, bermain-main. Ada yang mengatakan dalam masjid. Datang Rasulullah ke Madinah melihat sahabat main-main seperti itu. Kenapa kalian main-main seperti ini? Ini apa? Maka para sahabat mengatakan, kami dulu di jahiliyah seperti ini ya Rasulullah. Kami dulu di jahiliyah sebelum kami Islam, kami bermain-main seperti ini karena ini hari-hari raya, hari-hari besar menurut kami. Maka Nabi SAW, Innallaha qad abdalakum. Allah Subhanahu wa taala sudah mengubah, memberikan ganti kepada kalian 2 hari raya yang lebih baik bagi kalian. Maka itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Ulama hadis yang mengomentari riwayat ini menjelaskan bahwasanya ketika ada riwayat menggantikan, menggantikan berarti sesuatu yang digantikan ini, sesuatu yang diganti ini yaitu para sahabat bermain-main, itu dianggap Nabi SAW sesuatu yang tidak dibolehkan. Oleh karenanya Nabi bertanya, ini apa? Kalau itu cuma bermain-main biasa, dibiarkan. Tetapi karena mereka itu menganggap itu hari raya, maka kata Nabi SAW sudah diganti dengan yang lebih baik. Jadi ini tinggalkan. Berarti apa? Berarti hari raya dalam Islam itu hanya 2 itu saja. Ya, tidak ada kita mengatakan ada hari Valentine, ada hari ibu, nanti ada hari bapak, dan hari-hari yang lain sebagainya. Ada hari mantan juga Mas Rizky. Bahaya nanti jadinya, ya. Nanti kalau seperti itu yang punya istri 2, hari istri kedua kalau gitu. Ini pembahasan istri kedua si Rizky yang pakar. Nanti seperti itu, ada hari akhir tahun, awal tahun. Nah, jadi kita sudah diberikan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga bahwasanya ada di zaman salaf, sahabat Nabi SAW itu ada orang Yahudi, ada Nasrani. Ya, bahkan Majusi juga ada. Mereka itu setiap tahun merayakan hari raya. Setiap tahun. Tidak ada riwayat mereka para sahabat, para salaf kita itu mereka ikut serta mengucapkan atau turut dalam masalah-masalah seperti itu. Tidak ada satu pun riwayat. Ya, padahal mereka dalam masalah utang piutang, membantu orang sakitnya orang Yahudi atau membantu mereka yang punya kesulitan, itu ada banyak riwayat seperti itu. Dan untuk masalah dunia it's okay lah saja. Maksudnya kan apa? Kalau ada yang mengatakan ini kan perkara dunia yang tidak masuk. Tapi di zaman Nabi SAW sudah berarti harusnya ada. Harusnya ada atas nama toleransi, atas nama ini. Kok tidak ada riwayat satupun? Ini menunjukkan bahwasanya ada kesepakatan para ulama bahwasanya memang hal tersebut terlarang dan tidak disyariatkan, tidak disyariatkan. Jadi kita katakan itu perbuatan terlarang, haram, ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan bahwasanya barang siapa man wafaqa a'yad al-kuffar yu'azzar. Barang siapa itu ikut sertakan dirinya dalam masalah perayaan-perayaan orang kafir,
dalam perkara apapun itu, maka mereka ta'zir. Ta'zir itu diberikan hukuman sanksi yang dia sifatnya buat jera orang. Ya, entah dia nanti di penjara kalau zaman sekarang atau semisalnya. Bayangkan itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, ya, Imam Ad-Darimi, Imam siapa itu pensyarah Minhajut Thalibin dan lain-lain, ya. Nah, jadi ini dulu kaum muslimin harus paham. Ya, haramnya itu bukan sekedar kita katakan haram karena ini syiar. Ya, syiar. Bayangkan kita itu mengikuti jalannya orang-orang yang mereka itu menyembah berhala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir. Ya, kezaliman yang seperti ini kita tidak mau, kita berlepas diri darinya, termasuk syiar-syiar mereka. Ya, yang menunjukkan bahwasanya kita itu jelas dalam prinsip walawal barok kita jelas. Tetapi kalau misalkan masalah-masalah duniawi kita oke, ya. Nah, turunan masalah yang tadi. Nah, tadi saya pertanyakan kepada Ustadz nih, Ustadz. Ya, turunan masalah. Orang sekarang Ustadz kalau seperti itu kita berarti kita ndak kita nyalakan kembang api dan lain-lain, ya, karena itu tabdzir, buang-buang harta, membakar uang. Mending uangnya kasih pondok gitu kan, disumbangkan ke penuntut ilmu, masya Allah gitu kan. Atau kita pakai acara makan durian ya akhir tahun ya. Nah ini kita katakan bahwasanya ketika diganti taklim kajian-kajian, kalau secara kita bicara hukum fikih, taklim, kajian, makan-makan itu bebas kapanpun. Pertama, tidak ada batasan ini hari ini boleh, hari itu tidak boleh, tidak ada. Ini kaidah pertama, pahami. Ketika kita katakan kapanpun boleh dan tidak ada hari dilarang, ya. Yang dilarang itu ada ibadah-ibadah yang dilarang secara khusus. Misalkan kita dilarang untuk puasa secara khusus dari Jumat. Kita dilarang puasa secara khusus hari-hari tasyrik atau hari-hari Idul Fitr, hari Idul Adha. Itu ada larangan khusus. Tapi masalah makan-makan, masalah taklim itu tidak ada larangan, kapanpun boleh. Dan tidak ada juga pengkhususan. Nah, ini yang kedua yang harus dipahami. Tidak ada kita pengkhususan. Kita mengkhususkan pokoknya kita itu setiap tanggal 1 Muharram kita ada pengajian. Pengajian rutin tahunan. Pengkhususan kalau dia tujuannya meyakini ada keutamaan di malam hari tersebut secara khusus, ya, dengan mengadakan taklim seperti ini, kalau tidak ada dalilnya maka dia jadi perkara baru yang tercela. Kemudian untuk pertanyaan tadi, ya, ada yang dia itu menggantikan daripada kita itu Ustaz anak muda wirawiri, tidak jelas pacaran, kemudian keluyuran, kita buat di masjid, mereka kajian. Kita katakan saya kasih solusi lain yang lebih syar'i. Sebelum hari raya, sebelum Idul tahun baru, entah semalam sebelumnya atau sepekan sebelumnya, kalian buat semacam kegiatan yang itu mengedukasi tentang masalah-masalah walawal baro ini, tentang masalah-masalah bahwasanya dalam syariat kita sudah sempurna, ya, bahwasanya kita jangan latah dengan kegiatan aktivitas mereka. Ya. Buat seperti itu acara, misalkan masa sih, misalkan judulnya masa sih tahun baru dilarang, isinya penjelasan tentang bahwasanya kenapa dilarang, ya, kenapa. Jadi kita itu bukan ketika malam tahun baru itu buat kegiatan yang memang tujuannya mungkin baik, ya. Kita katakan kalau secara tujuan seperti ini tujuan dia baik, ya. Tetapi para ulama itu menjelaskan dikhawatirkan ketika itu menjadi suatu tradisi, ada setiap malam tahun baru buat kajian, sehingga meninggal orang-orang yang paham ini. Tujuannya tadi untuk meminimalis atau untuk mengarahkan perhatiannya pemuda-pemudi. Ketika mereka sudah meninggal, mereka menganggap orang-orang setelahnya itu dikhawatirkan menganggap itu sebagai suatu yang rutinitas. Iya, betul sekali. Ya, suatu yang ya memang kebiasaan kita seperti ini. Kalau kebiasaan mereka itu tiup trompet dan lain-lain, kalau kita kajian. Jadi seperti sesuatu yang sesuatu yang disyariatkan. Nah, ini yang dikhawatirkan para ulama itu.
ya dikhawatirkan para ulama. Tetapi sebagian mereka mengatakan sesekali yang sifatnya itu untuk mengedukasi itu dibolehkan. Tetapi tadi anak katakan bahwasanya lebih afdal, lebih baik kalau kita itu kalau memang tujuannya untuk mengedukasi atau tujuannya untuk mengalihkan perhatian, sebelumnya itu sudah diadakan kegiatan entah tabligh akbar untuk tadi edukasi masalah-masalah seperti ini. Malah tahun baru seperti itu Ustaz ya. Karena ini butuh keimanan ya. Ya memang seperti itu Ustaz, maksudnya dikhawatirkan ya Ustaz ya. Nanti akan yang menjadi sebuah kebiasaan tahunan atau bahkan menjadi rutinan. Jadi sehingga mereka itu menganggap bahwasanya ya dalam Islam itu seperti ini tahun barunya atau semisal, jadi kena juga jadinya. Nah itu yang dikhawatirkan para ulama kita. Nah, apalagi ini syiar, kata Syekhul Islam, ketika berulang setiap tahun itu merupakan syiar. Nah syiarnya orang kufar ini kita jangan ada di hati kita itu gelisah kalau nggak ngapa-ngapain gitu loh. Santai saja, biasa saja, ya biasa saja. Yang bisa kalian dengan anak istri yang punya keluarga, pergi jalan-jalan, pergi ke warung seperti biasa, makan pulang sudah. Tidak ada yang dikhususkan Ustaz ya? Tidak ada, biasa saja gitu. Tidak perlu pakai pakaian baru, parfum matching dan seterusnya. Biasa saja gitu kan. Karena apa? Karena itu tadi kita harus di hati kita itu ada keyakinan penuh bahwasanya apa yang datang dari orang-orang kufar itu harus kita selisihi. Itu menunjukkan bahwasanya pembelaan kita kepada syariat Allah, kepada agama Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mungkin terakhir ya, anak sebutkan bahwasanya ada penjelasan para ulama kita bahwasanya di surga nanti, di surga nanti ada pohon yang itu tidak ada mataharinya di atasnya. Jadi di sana nanti surga insya Allah, ya, semoga kita semuanya dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada mataharinya. Ya. Kemudian mereka itu bernaung di bawahnya, bernaung di bawah pohon tersebut. Dan setiap hari mereka akan melihat kalau bahasa kita sekarang pesta kembang api terbaik. Ya. Nanti akan ada dari pohon tersebut keluar seperti kembang api yang kita saksikan itu. Kan kalau kita lihat indah ya. Kita tidak mengatakan itu tidak indah-indah ya. Tetapi itu di dunia, ya, itu di dunia. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidaklah kenikmatan di dunia yang diharamkan, yang dilarang kaum muslimin, melainkan nanti akan disiapkan untuk di surga. Kenapa mereka dilarang minum khamr? Karena di surga nanti akan minum khamr. Khamrnya tidak memabukkan. Kenapa kita dilarang untuk memakai cincin emas? Karena nanti pakai emas semuanya kita. Kenapa kita dilarang untuk menggunakan sutra? Karena kita nanti akan dihiasi dengan pakaian sutra. Dan seterusnya. Ya, jadi sama seperti ini ya. Saya teringat waktu dulu Syekh kita di Yaman sana menjelaskan masalah pohon yang seperti ini di surga. Indah sekali katanya, nanti akan keluar seperti kembang api yang luar biasa yang kita itu menahan diri darinya. Dan itu kita akan menyaksikannya setiap saat, setiap hari di surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang kita cintai. Dan ini semoga kaum muslimin itu memahami bahwasanya biarkan kenikmatan di dunia itu dirasakan orang-orang yang tidak beriman. Kita bersabar ya, bersabar. Masih banyak hal-hal yang kita bisa nikmati bersama saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka itu baru hijrah. Dekati mereka, lihat kehidupannya mereka. Itu justru luar biasa. Kita itu lebih tentram hati kita. Datangi orang sakit, ya, lihat kuburan. Agar kita itu ingat mati, jangan kita musim-musim banyak yang meninggal seperti ini justru kita foya-foya. Bahkan ini corona sekarang. Iya betul. Ya, corona sekarang ini. Jadi meskipun mungkin tidak corona, tetap kita katakan tidak boleh, ya, bukan karena itu. Masya Allah ya. Itulah jawaban dari guru kami Ustadz Abdurrahman Abu Aisyah dengan jawaban yang sangat ilmiah dan terperinci dan detail juga jawabannya ya. Dan semoga ini juga untuk bisa mengedukasi kita semua, terutama buat saudara muslimin kita saat ya. Ya, dan saatnya kita juga harus undur diri. Jazakumullah khairan Ustaz ya, sudah memberikan jawaban ilmiahnya di podcast Mila Channel. Dan kita harus undur diri Ustaz ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.